عليك صلى الله محمد. Bil muhafadzati kelawan ngreksa ala adabi sunnati ing atase pira-pira tata kramane sunnah. Sunnahnya Rasulullah. Zahiran ing dalem zahire wa batinan lan batine. Wa adatan lan pengadatane wa ibadatan lan ibadahe. Lek gelem ngoten takmulu mongko sampurna laka kedue sira apa almutaba'atu apa anut wa yatimmu lan tegese ya sampurna laka kedue sira apa al-iktida'u manut bi Rasulillah kelawan Kanjeng Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rupane Rasulir rahmati utusan kang dadi rahmat wa nabiyil huda lan nabi kang dadi pituduh. Dan hendaklah kamu menjaga segala adab, tata krama, etika, perilaku kebaikan nya Rasulullah, baik itu secara zahir ataupun secara batin, secara pengadatan, kebiasaan sehari-hari, dan juga kaitannya dengan ibadah. Jadi melu Kanjeng Nabi zahir batin, mengikuti apapun yang pernah dilakukan oleh Kanjeng Nabi, baik itu yang bermuatan ibadah ataupun bermuatan kebiasaan Rasulullah. Lek gelem nglakoni ngoten maka sampurnalah mutaba'ahmu kepada Rasulullah. Sempurnalah iktidaknya sampeyan, mengikutinya Rasulullah sampeyan kepada Rasulullah. Nah, ini ngoten. Dan ini perlu betul-betul difahami nggih. Di runtutan dawuhnya niki dari awal kemarin. Mulai awal ini masih dalam bab kaitannya dengan menjalankan faraid, nawafil dan lain sebagainya. Mari ngono merembet ning kene naldofa, mari ngoten kaitannya dengan perilaku. Jadi mencocokkan perilaku kita terhadap perilaku Rasulullah. Ya, di luar daripada faraid dan nawafil kemarin. Makanya enggak jarang para wali-wali Gusti Allah apa meneng para sahabat dulu selalu melakukan hal-hal yang pernah dilakukan oleh Rasulullah meskipun itu perkara yang terlihat sepele. Karena apa? Ya karena dalam rangka mengikuti Rasulullah, karena mereka dan memang seharusnya semacam itu punya keyakinan bahwa apapun yang dilakukan oleh Rasulullah, baik itu yang kaitannya dengan perilaku ibadah atau gerak-gerik per detiknya Rasulullah, apapun itu, sampai cara melakukannya, cara sandalannya, cara berpakaiannya, sampai hal-hal semacam itu pasti adalah satu tuntunannya Allah. Ini satu tuntunan Allah dari apapun yang dilakukan. Nah, makanya itu banyak atau bahkan semua para wali-wali Gusti Allah niku selalu ingin mengikutinya sampai hal-hal yang paling kecil sekalipun. Nah, ngeten sampai hal-hal yang paling kecil sekalipun. Ngeten. Ini dalam rangka untuk takmilatul mutaba'ah, untuk menyempurnakan ittiba kita kepada Rasulullah. Ngeten nggih. Tapi bukan wajib yang kaitannya dengan adatan niku. Yang wajib itu yang kemarin itulah. Okay. Makanya tuntunan secara lengkapnya ngeten iki apa? Yo secara fikih niku. Ada perilaku-perilaku yang nanti berhukum wajib, ada perilaku-perilaku yang berhukum sunnah, ada perilaku-perilaku yang berhukum mubah. Nah, ngeten. Lah dalam tataran sebagai
seorang yang menginginkan kesempurnaan dalam mengikuti Rasulullah, mengikuti Rasulullah dalam hal perilaku yang kaitannya atau yang berhukum wajib, ini sudah bukan menjadi pembahasan. Artinya seharusnya sudah selesai. Nah, setelah itu baru menfokuskan diri untuk juga menjalani, mengikuti perilaku-perilaku Kanjeng Nabi yang berkonsekuensi hukum nadbun, mandub utawa tatawu utawa mustahab utawa sunat lah. Nah, ngeten. Dan tidak cukup dari situ, sampai di situ, sampai hal-hal yang mubah pun mengikuti apa yang dilakukan kemubahan itu oleh Rasulullah. Ya, jadi sampean mengikuti Kanjeng Nabi makan, sampean makan itu cara hukum fikih bukan hukum mandub, bukan. Nggih. Tapi hukumnya niku sunnah. Apa namanya mubah. Nah, cuma ketika kita melakukan satu perilaku mubah itu, dianjurkan sekali untuk mengikuti cara Kanjeng Nabi ketika melakukannya. Sehingga tidur itu mubah, hukum asalnya. Tapi karena dalam rangka ingin mutaba'ah ning Kanjeng Nabi, cara tidur pun mengikuti cara tidur Rasulullah. Nah, gitu. Melaku niku apa nggih? Bukan perkara yang dituntutkan, bahkan tuntutan sunnah pun tidak. Tapi podo-podo nglakoni perkara mubah. Niku para orang-orang yang betul-betul pengen napak tilas sekali dengan Kanjeng Nabi, betul-betul mengidolakan Kanjeng Nabi. Lah ini tatarannya di sini. Betul-betul sebagai seorang idola. Maka cara jalannya Rasulullah pun berusaha diikuti. Cara berpakaiannya pun berusaha diikuti. Hukum asalnya berpakaian itu yang mubah. Yang wajib itu menutup auratnya. Yang wajib itu menutup auratnya. Bareng ngono ada kesunahan menggunakan pakaian berwarna putih sampai itu. Karena itu ada dalil Kanjeng Nabi memang sangat menyukai warna putih. Dan terus bareng ngono cara berpakaian yang kanan dulu dan sebagainya. Ini dalam rangka mengikuti carane Kanjeng Nabi berpakaian. Dalam rangka itu, dalam rangka takmilatal mutaba'ah. Ngeten nggih. Dadi padha-padha dadi berpakaian yang melebihi menutup aurat niku hukumnya sudah bukan perkara yang wajib lagi. Cuman krana niki kaitannya dengan perilaku atau adab, dengan budi pekerti, dengan tata krama atau etika, maka hal-hal yang kecil semacam itu pun sangat dianjurkan untuk diikuti dari diri Rasulullah, termasuk cara berpakaian, termasuk menggunakan model pakaian, berpenampilan sampai itu enggak. Nah, itu perkara yang sangat dianjurkan, perkara yang sangat dianjurkan itu tadi. Cuma kaitannya hukumnya bagaimana, ya kembali ning fikih itu. Ini hukumnya pripun nggih kembali teng kene fikih. Jadi kalau itu perkara yang kemarin di usul fikih niku lho, kalau bermuatan to'ah kurbah wa to'ah, maka nggih hukumnya melihat kondisi, bukan kondisi lah, melihat pertimbangan dalilnya. Ada yang berdampak hukum wajib, ada yang berdampak hukum mustahab utawa sunnah. Kalau yang muatannya muatan adat, jibillah, perwatakan atau kebiasaan sebagai seorang manusia, niku hukumnya nggih mubah untuk kita. Ngeten nggih. Tapi perkara mubah niku karena dilakukan oleh Rasulullah krana wis mesti bener, maka kita juga dianjurkan untuk mengikutinya. Nah, yang ingin saya sampaikan, ojo sampai dibolak-balik. Jangan sampai dibolak-balik. Artinya begini, artinya kita hanya fokus konsentrasi mengikuti hal-hal yang sifatnya mubah, yang sifatnya itu jibilahnya Rasulullah, yang sifatnya itu pengadatannya Rasulullah. Karena itu hakikatnya bukan syariat, jibillah. Itu hakikatnya bukan syariat karena memang jibillah. Tapi sing kudu difokus ini adalah hal-hal
yang berkaitan dengan faraid lah cara teng fikih niku. Kefarduannya dulu kudu diselesaikan dengan baik, diunggahne teng kene kesunatan yang muakkad dengan baik, baru kesunatan sing ghairul muakkad, baru kaitannya dengan perkara yang mubah pun berusaha untuk dipadak-padakne ambek Kanjeng Nabi. Nah, ngaten. Dan itu ngoten niku cara runtutan, cara tahapannya itu seharusnya semacam itu. Lho diwalek napa mboten oleh, yang penting kita meniru gayanya Rasulullah dulu. Nanti untuk kualitasnya Rasulullah sambil berjalan. Ya boleh-boleh saja. Ini boleh-boleh saja. Tapi yang kudu dipahami dan disadari itu bukan apa ya? Bukan syariat. Yang artinya dianggap melanggar syariat ketika tidak melakukan itu. Oke, paham? Nanti wong lek mboten mengikuti gaya pakaiannya Rasulullah, oh berarti tidak bersyariat. Enggak begitu, karena itu kaitannya dengan adat. Itu satu sunnah an-nabawiyah atau satu perilakunya Rasulullah. Bahkan sebelum Kanjeng Nabi menjadi seorang nabi pun pakaiannya nggih semacam itu. Sehingga itu bukan syariat pada hakikatnya. Tapi krono tahu dilakoni Kanjeng Nabi, ya ngoten lho. Posisinya di situ lho. Tapi krono tahu dilakoni Kanjeng Nabi, karena Kanjeng Nabi cara berpikir semacam itu, kita juga dianjurkan untuk mengikuti cara itu. Jadi menjadikan Kanjeng Nabi cara bahasa sekarang menjadi role modelnya gitu. Nah, tadi mengikuti itunya monggo bagus. Tapi jangan sampai mengikuti hal-hal yang sifatnya jibillah atau pengadatan Kanjeng Nabi itu membuat kita terlena dari esensi yang ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah. Ini esensi dari ajaran yang disampaikan Rasulullah, baik itu yang berkaitan dengan akidah, dengan fikih, dengan tasawuf. Semua pangkalnya ke sana semua. Ini semuanya pangkalnya ke sana semua. Nah, ngaten. Paham mboten ini? Yo krono itu, krono Rasulullah itu adalah Rasulul Rahmah dan Nabiyul Huda. Apapun yang beliau lakukan itu sebagai petunjuk. Ya, sebagai petunjuk, sebagai sesuatu hal yang sangat layak untuk ditiru. Ya, yang sangat layak untuk ditiru. Tapi sekali lagi ada yang berbuah hukum wajib, ada yang berbuah hukum sunnah, ada yang tetap dalam kondisi kemubahannya. Ini hukum fikihnya. Tapi ya sekali lagi, perkara sing mubah itu lek diniati melu Kanjeng Nabi. Nah, niki malih bernilai ya, iki beda nih. Malih bernilai kebaikan. Ini malih bernilai kebaikan. Nah, ini dalil pokoknya ya dari dalil mahabbah niku. Wong lek mencintai pasti selalu ingin mengikuti. Termasuk perkara-perkara yang sebenarnya kadang-kadang enggak sengaja dilakukan Kanjeng Nabi untuk ditiru. Kamane dalam tanda kutip nggih ndak disengaja Kanjeng Nabi dilakukan supaya ditiru enggak. Tapi krono pandang atau sudut pandangnya dari kita, maka apapun itu yuk kita tiru. Nah, itu ketika sudah yang namanya idola nih, orang yang mengidolakan, namanya fan itu semacam itu. Gitu. Wa inna sirroka lan wa in sarro niki. Wa in sarroka antakuna minasiddiqin fala tadkhul fi syai'in minal adati fadlan anil ibadati hatta tabhatha wa tanzura hal dakhala fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wah niki. Wa in sarro lan lamun bungahaken ka ing sira apa antakuna yen to ana sapa sira. Ana iku minasiddiqin setengah saking wong kang padha temen-temen kabeh. Artinya betul-betul menjadikan Rasulullah sebagai Nabiyul Huda, memposisikan Kanjeng Nabi sebagai role model tadi itu. Fala tadkhul mongko aja mlebu sapa sira fi syai'in ing dalem suwiji-wiji. Minal adati saking pira-pira pengadatan, fadlan kelawan luweh-luweh utawa apa maneh terlebih anil ibadati saking pira-pira ibadah hatta tabhasa sehingga apa nggih? Sehingga ngumrigahaken. Bahas hatta tabhasa sehingga bahas sapa sira. Wa tanzura lan ningali sapa sira hal dakhala ana ta mlebu ing dalem
sapa Rasulullah sapa Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam au ahadun utawa sapa wong siji minas sahabati saking para sahabat al a'immati kang dadi pemimpin fa illam tajidhum dakhuluhu fihi ma'al qudrah ala dzalika fa amsik anhu fa illam tajid mongko lamun ora nemu sapa sira hum ing Kanjeng Nabi lan ahadun minas sahabah utawa sahabah nu dakhulu hale padha mlebu sapa si Kanjeng Nabi lan sahabat ing dalem syai ma'al qudrati sertane kuwasa ala dzalika ing atase mengkono-mengkono syai fa amsik mongko ngekero sapa sira anhu saking dzalik wa in samilat niki senajan to mengku hu ing dzalik apa al ibahatu apa hukum mubah. Kenapa fa innahum mongko setuhune Kanjeng Nabi lan para sahabat iku ma amsaku ora padha ngeker sapa Kanjeng Nabi lan para sahabat anhu saking dzalik illa li khabarin kejaba krana sahabat berarti balik fa innahum mustadin para sahabat iku ma'am saku ora padha ngeker sapa para sahabat anhu saking dzalik artinya meninggalkan illa li khabarin kejaba krana anane kabar alimu kang padha mirsani sapa para sahabat hu ing kabar fi tarkihi maksudnya kabar atau hadis fi tarkihi ing dalem ninggal sidali wa in ra'aita lan lamun ningali sapa sira hum ing para sahabat dakhulu hale padha mlebu sapa para sahabat fihi ing dalem dzalik fa'rif mongko ngaweruwana sapa sira awalan ing dalem kawitane kaifiyata dukhulihim ing carane mlebune para sahabat waqtadilan anuta sapa sira bihim kelawan para sahabat Nabi fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono dukhulihim waqat amsaka lan teman-teman ngeker sapa ba'dul ulama sebagiane para ulama an aklil bitihi saking mangan semangka wa qala lan ngendika sapa ba'dul ulama ing pengendikan qad balagha teman-teman tumekoni ing ingsun apa annahu setuhune Kanjeng Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam iku akala iku dahar sapa Kanjeng Nabi iku akala iku dahar sapa Kanjeng Nabi hu ing bitih walakin lam yablug lan tetapi ini ora tumekoni ing ingsun apa kaifiyatu tanawulihi carane merkoleh Kanjeng Nabi lahu maring bitih masyaallah sampai kaya ngono falidzalik mongko krana arae mengkono-mengkono walakin lam yablughni kaifiyatu tanawulihi lahu atruku tinggal sapa ingsun hu ing aklil bitih ta'atruku tinggal sapa ingsun hu ing aklil bitih nggih ngeten. Jadi jangan sekali-kali melakukan satu kelakuan baik itu yang kaitannya dengan adat kebiasaan yang bukan ibadah. Terlebih lagi ketika masalah ibadah. Sampai kalian kita ini betul-betul mengetahui dan melihat bahwa Rasulullah melakukan hal itu. Atau paling tidak satu dari para sahabat Rasulullah melakukan hal itu. Ketika sampean tidak menemukan satu dalil, satu keterangan tentang bahwa sahabat Nabi melakukan sesuatu yang ingin sampean lakukan itu, padahal sampean mampu untuk mencegah diri dari melakukan itu, maka tahan dirimu dari melakukan perkara tersebut. Meskipun hukum itu mubah. Ingat loh, ini kita ada di makom dalam rangka untuk takmilah lil mutabah. Jadi untuk supaya betul-betul menjadi seseorang yang secara sempurna mengikuti Rasulullah. Nah, jadi ini contohnya ngeten, dan macam itu contohnya ngeten. Masalah teknologi penggunaan Android umpamanya. Mau menggunakan Android tentu saja kan, tapi bukan menggunakan.
Sahabat mboten menggunakan. Loh, kira-kira cara sampeyan ndak menggunakan perkara ini ada dampaknya enggak? Nah, gitu. Ini kalau sampean mau mengikuti kanjeng Nabi serius. Artinya serius itu betul-betul mengikuti segala sesuatu apa yang dari Rasulullah dan tidak mau melakukan kecuali apa yang pernah dilakukan atau dicontohkan Rasulullah dan para sahabat. Dan tapi ini nggak ngomong hukum loh. Kita lepas dari ngomong hukum. Apakah hukumnya haram? Enggak. Kalau hukum haram dan tidak, ini kembali pada fikih kita. Jadi perkara-perkara baru yang tidak pernah terjadi sebelumnya tinggal melanggar syariat enggak. Jadi kalau melanggar syariat yang haram, ketika tidak melanggar syariat nanti bisa wajib, bisa sunnah, bisa bisa mubah. Itu kembali pada pertimbangan hukum fikihnya. Kita nggak bahas itu. Saat ini kita nggak di situ pembahasannya. Tapi pembahasannya dalam rangka menjaga diri kita agar betul-betul steril dari sesuatu hal yang tidak pernah dicontohkan oleh sang idola kita. Paham nggak ini? Hah? Iki wis ning dhuwure ngomong hukum. Nggih. Artinya hukumnya sudah selesai, hukumnya sudah selesai. Yang pasti ini bukan perkara yang dilarang, jelas. Ya, mau menggunakan Android semuanya. Ini kan Nabi tentu saja tidak pernah melakukannya. Para sahabat juga enggak ada yang nglakoni, memang bukan zamannya. Lah kita mau menggunakan ini bagi hukumnya bagaimana? Ya kembali tadi hukumnya. Lek ngomong hukum fikihnya, halal haramnya, karek penggunaannya bagaimana? Hukum asalnya nggih mubah. Mau digunakan semacam apa ini dia akan menentukan hukum. Kalau digunakan untuk kebaikan ya bisa menjadi bahkan ketika mau tidak mau atau menjadi satu konsekuensi yang tidak bisa kita hindari dalam rangka untuk memenuhi satu hal yang wajib, maka menjadi wajib. Karena dia akan menjadi sarana tentang terlaksananya sebuah kewajiban. Gawe kok idah umum nih kok. Kembali pada kok idah fikih yang berdasar dari sabdanya Rasulullah nih kok. Apa kayak yang sering saya sampaikan, Pak? Lil wasail hukmul maqasid nih kok. Nah, akhirnya Android ini menjadi wasail, menjadi wasilah, menjadi perantara yang hukumnya mengekor pada maqasidnya, pada tujuannya. Tujuannya kita menggunakan untuk apa? Nah, itu hukumnya. Nah, ini nanti berkaitan dengan kondisi kita juga. Makanya di sini dikai ma'al qudr. Kalau kita tidak menemukan satu bukti, satu dalil, satu keterangan, satu riwayat yang menjelaskan bahwa Kanjeng Nabi para sahabat enggak menggunakannya, ketika sampean mampu menghindarinya dan itu tidak menjadi satu sarana yang sampean butuhkan untuk mencapai satu makosid kebaikan, maka tinggalkan. Paham tak sampai di sini? Hati-hati nih bahasnya ini. Sampai podonya mbek wong salafi. Paham tak ini? Sampai tenan lah ya. Nah, tadi ngoten lho. Kok sekarang lho? Tapi sekarang kalau kita tidak menggunakan Android, kita tidak bisa tidak bisa karena ini kebutuhan. Saat ini saya butuh ini loh. Berarti sampean orang-orang kudro tidak punya kekuasaan untuk meninggalkannya. Artinya apa kekuasaan untuk meninggalkan? Karena akan mengurangi kemanfaatanmu, akan mengurangi potensi kebaikan yang bisa sampean rengkuh dengan cara memanfaatkan sarana Android ini. Ya berarti sampean nggak kudro. Nah, makanya hukumnya itu kembali ke situ. Sehingga tidak aneh ketika sampai saat ini di zaman modern ini tidak sedikit ulama-ulama yang tidak menggunakan Android. Kenapa? Karena merasa saya nggak membutuhkan itu. Benar ya? Karena saya nggak membutuhkan itu. Itu prinsipnya beliau-beliau. Saya nggak butuh Android. Kalau saya menggunakannya dan tidak ada percontohan yang dilakukan oleh para generasi awal, ya ini berarti apa yang dilakukan nggak mutabaan Kanjeng Nabi, dan ini bagi makom-makom semacam itu menjadi masalah besar. Kok berani-beraninya melakukan satu perkara yang itu bukan kebutuhan untuk makosid kebaikan, tanpa ada percontohan dari Rasulullah.
sebagai role modelnya beliau. Enggak berani. Paham betul? Nah, ngeten nggih. Loh, ketika kita mengetahui bahwa satu aktivitas itu pernah dilakukan oleh Rasulullah, oleh para sahabat, sampean jangan keburu ikut-ikutan melakukan sebelum mengetahui caranya beliau melakukan itu bagaimana. Oh, sampai kayak ngono. Sekali lagi ini betul-betul perkara yang mindakoik, perkara-perkara lembut bisa. Dalam rangka menyempurnakan mutabaah. Yang ini bukan untuk menyuruh orang lain atau apa, atau mengomentari orang lain, betul-betul untuk diri kita masing-masing. Karena ini ketika digawe, sekali lagi nggih, tadi kudu iso bedakne lah, pokoknya kudu iso bedakne mana syariat, mana adat, mana ibadah, mana adat. Ngoten, sehingga ketika hal itu berkaitan dengan adat, maka hukumnya nggih menyesuaikan. Betul ya, ketika perkara itu hukumnya dengan adat, artinya kebiasaan itu tadi satu keniscayaan, karena zamannya sudah semakin semacam ini, maka adat wong zaman sakniki yang menggunakan teknologi seperti itu. Ini adat. Ini hukumnya kembali pada pertimbangan memposisikan itu semua sebagai sarana, sebagai wasilah. Hukumnya yo mengekor pada makosidnya. Sampeyan menggunakan teknologi ini untuk apa? Sehingga dalam hal ini saya nggak begitu sepakat ketika ada seorang ulama yang secara mutlak mengatakan, saya pernah melihat satu video dan seorang habaib mengatakan bahwa hukum menggunakan bahkan mengunduh aplikasi TikTok itu haram. Kalau saya nggak sepakat, karena mengacu penggunaan yang tidak baik. Padahal aplikasi semacam itu ketika digunakan untuk kebaikan juga bisa kok. Nanti perkara-perkara semacam itu nggak bisa dihukumi secara mutlak, nggak bisa. Loh, apa bedanya aplikasi TikTok dengan video biasa? Kan nggak ada bedanya sebenarnya. Apa TikTok itu kalau digunakan untuk kebaikan nggak bisa gitu kan? Enggak kan? Kan karek penggunanya gitu saya kan? Kan karek penggunanya. Artinya mau digunakan untuk apa? Begitu juga WhatsApp, begitu juga Facebook, begitu juga YouTube, terserah yang menggunakan. Nah ini adat saja gitu. Jadi nggak bisa dihukumi mutlak bahwa itu haram, nggak bisa. Atau sunnah apalagi. Ya, sunnah nggak bisa deh, Kanjeng Nabi orang lakoni, cuma ini sunnah. Nanti bermuatan, nanti hukumnya kudu mengekor. Paham betul? Hukumnya harus mengekor. Nanti kalek digunakan untuk apa? Loh, terus ketika kira-kira kita tidak tidak membutuhkan itu sebagai sarana untuk mendatangkan kebaikan yang lebih besar, artinya makosid itu. Artinya makosid itu kita nggak bisa menyampaikan ilmu dengan lebih baik tanpa itu semuanya. Karena zamannya tuntutan sudah semacam itu. Kita nggak bisa mendapatkan kemanfaatan baik itu meskipun kemanfaatan duniawi. Dalam arti dalam rangka untuk menunjang pekerjaanmu, sampean butuh itu semuanya. Lah ini berarti sampean nggak ma'al kudur. Berarti sampean nggak bisa menghindari karena ini untuk menunjang sebagai wasilah kaitannya untuk tadi yang saya bahasakan itu merengkuh atau mendapatkan kebaikan-kebaikan, baik itu kebaikan duniawi apalagi kebaikan ukhrawi. Paham betul? Ini tadi ngeten, tadi jangan sampai pembahasan ini nanti membuat kita menjadi orang yang anti terhadap modernisasi, terhadap arus globalisasi. Jadi kalau memang sampeyan membutuhkan itu, maka yo ambil, lakukan, nggak apa-apa, nggak ada yang dilanggar. Juga tidak bisa dikatakan sebagai orang yang balelo dalam tanda kutip. Apa balelo itu? Yang melakukan sesuatu tanpa tuntunan atau bahkan melenceng dari ajaran Rasulullah. Enggak juga. Karena asumsinya di zaman semacam ini, ketika memang menjadi seorang tokoh yang memerlukan itu, pasti ulama pun menggunakan. Dan ini terbukti kiai-kiai zaman saat ini yang menggunakan Android itu pirang-pirang. Nah, dan yang tidak juga masih ada.
Gampangan ngomong kira-kira. Saya Kanjeng Nabi saya enggak berani. Kira-kira. Cara sahabatnya Rasulullah hidup di zaman ini dan beliau memandang teknologi ini memang perlu digunakan, yo digunakan juga. Nah, paham enggak nih? Nah, ini takarannya di situ beda. Makanya tadi dibedakan antara kurbah dengan ibadah kurbah atau ibadah dengan apa? Adat atau jibillah bahasanya yang lain. Nah, ngaten. Tadi kalau ibadah sudah nggak bisa ditawar. Yang namanya ibadah niku yo kudu harus betul-betul lil ittiba. Namanya saja ibadah. Kudu yo li ta'abbud, kita melakukannya karena memang ada contoh. Jadi ada contoh dari Rasulullah. Paham nggih? Nah, masalah caranya ini tidak lagi ini balik. Jadi tetap baliknya ke sana. Ketika caranya melakukan satu ibadah, kali delok kalau Kanjeng Nabi mencontohkan secara khusus, maka tidak boleh kita menggunakan cara-cara yang baru. Tapi ketika Kanjeng Nabi tidak menunjukkan cara secara khusus, artinya tidak membatasi cara yang khusus untuk menjalankan ibadah itu, ya terserah kita mau melakukannya dengan cara apapun. Ya sering kali lakon ya maca Quran lah. Artinya cara maca Quran itu harus di mana, harus bagaimana, harus bersama siapa, harus. Nah, itu kan enggak ada dalil tertentu yang menspesifikkan itu. Maka yo terserah kalian mau bacanya di mana. Yang penting enggak melanggar syariat, enggak melanggar hukum tempatnya itu. Paham betul? Lek carane maca Quran yang saya maksud caranya bukan kok tajwidnya tapi tunggalan bukan. Dipahami nggih? Nah, ngoten. Pundi kok. Lho niki sampai kelas ulama yang sudah di makom semacam itu, nggih, ada sebagian ulama yang dia itu menghindari atau menahan dirinya dari makan semangka. Ndak gelem mangan semongko. Kenapa? Ketika ditanya beliau kenapa sih jenengan kok mboten purun dahar semongko? Napa asam urat? Ora jenenge. Lha teng nopo? Krana aku ngerti Kanjeng Nabi dulu pernah makan semangka. Ada riwayatnya, lek Kanjeng Nabi itu pernah makan semangka. Tapi saya enggak menemukan riwayat tentang bagaimana caranya Kanjeng Nabi lek mangan semangka. Aku mau lakon. Bener Kanjeng Nabi tahu mangan, tapi carane mangane kaya apa aku ndak ero. Saya takut melakukan satu tindakan mangan semangka, caraku mangan semangka ora padha mbek carane Kanjeng Nabi dahar semangka. Aku mau ngono ku yo coba. Lah nek sampeyan wis kelas ngene iki, monggo wis. Ngalor ngidul juban, monggo wis. Ngoten ya. Paham ndak niki? Lek melakukan menggunakan atribut-atribut itu hanya sekedar kepengin diomongne wong apik ae yo aja. Paham? Hanya sekedar supaya mendapatkan kedudukan tertentu saja jangan. Ini namanya mengeksploitasi kebaikan yang dicontohkan oleh Rasulullah untuk keuntungan diri sendiri. Ini jangan. Nanti pendekatannya enggak ke situ. Pendekatannya enggak semacam pendekatannya kita yang butuh itu. Karena untuk madak-madakne awake dhewe ning Kanjeng Nabi. Sembetane para niki, betul-betul sembetane niki, hati-hati niki bahas niki kudu betul-betul hati-hati karena ini ki iso diplesetne ya adoh. Iso diplesetne adoh. Ngoten. Jadi ini kita juga harus mengevaluasi diri. Melakukan atau menggunakan hal-hal yang tidak pernah ada contohnya di zaman awal. Di zaman Nabi, di zaman sahabat Tabi. Karena sahabat itu tidak mau melakukan sesuatu mesti karena ada kabar tentang tidak baiknya perkara itu. Sahabat itu melakukan sesuatu setelah Rasulullah itu mesti karena mempunyai cerita atau kabar atau hadis atau riwayat yang menunjukkan bahwa itu enggak baik dan sebagainya. Nah, makanya kelakuan sahabat itu menjadi setara dengan apa yang dilakukan dulu oleh Rasulullah. Karena sahabat di Kanjeng Nabi niku mahfud terjaga dari melakukan perkara-perkara yang bertolak belakang dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah.
Itu kita kudu meyakini. Oh, tapi kan sahabat itu manusia biasa. Iya. Yang ada kemungkinan salah, iya. Jenenge menungso iya. Tapi kemungkinan salahnya para sahabat itu sangat kecil. Ini kecil sekali. Kau kecil bahkan. Nah, ini lagi, kau kecil sekali. Kita harus macam itu. Kita harus tegas semacam itu sikap kita kepada para sahabatnya Rasulullah. Ada orang-orang yang memang pernah berkumpul dengan Rasulullah. Itu kudu ngoten kita, keyakinan kita. Nah, kalau kita tidak terima apa jenenge punya kemungkinan salah yang menjadi yang dibalik aja. Kalau kita nggak mengikuti semacam itu, artinya nggak punya dalil, nggak punya dasar untuk menjalankan sesuatu. Ini bukan kita yang ada kemungkinan salah, tapi kemungkinan benar yang benar. Jadi ketika tidak pernah dicontohkan, dan tidak ada pertimbangan fikih, kita betul-betul kita tanpa ilmu moro-moro berijtihad sendiri. Nah ini yang menjadi kemungkinan kecil itu benarnya, bukan salahnya. Jadi kemungkinan kecil benar. Ada ya pasti. Kemungkinan kecil benar. Kemungkinan besarnya salah. Paham betul ini? Ini kudu hati-hati betul. Kalau tidak hati-hati sampai nunggu mesti saya khawatir ada pemahaman bahwa orang-orang yang cara berpakaiannya tidak seperti orang Arab itu dikira mbalelo dari ajarannya Rasulullah. Nah semacam itu. Betul. Pundio. Sampai kayak ngono ki para ulama. Jadi mlebu ning jamban mawon mengikuti carane Kanjeng Nabi mlebu ning jamban. Ngoten. Yo sampai ngumpuli bojone barang yo mencari riwayat yo apa carane Kanjeng Nabi ngumpuli bojone. Sampai ngoten barang sembarang rek. Carane dahar mawon melu yo apa Kanjeng Nabi lek dahar. Carane surian pakai sisir bareng mengikuti bagaimana Kanjeng Nabi ketika menyisir rambutnya. Tapi ini sekali lagi ini bukan satu hal kewajiban dan tadi bukan satu perilaku yang harus ditiru. Bukan. Tapi ketika ditiru dengan niatan mengikuti Rasulullah ini menjadi istimewa. Nah ini kudu dibedakne ya. Nah ngeten. Penek wong ngono kuwi tapi tujuannya kok sampean ojo omong ketika sampean menggunakan atribut-atribut mirip-mirip dengan apa yang dilakukan oleh orang Arab, bahkan meskipun di zaman Rasulullah waktu itu ketika tujuannya dalam rangka untuk mendongkrak keuntungan pribadi atau mendapat keuntungan pribadi saja ya salah juga. Ketika sampean niatkan untuk ittiba dengan Rasulullah itu menjadi istimewa. Ya, tapi jangan sekali-kali ketika sampean ngutus contoh kita agak genah-genahan sampean jubahan nyanyi surbanan jubahan janggotan sak pitunggalan ini ojo terus sampean merasa paling ittiba Rasulullah. Menuduh yang enggak pakai jubah, yang enggak pakai surban terus enggak ittiba Rasulullah. Jangan-jangan dia itu lebih ittiba Rasulullah dalam hal-hal yang jauh lebih hebat, lebih besar, lebih esensial daripada apa yang sampean lakukan. Untuk krono napa lho kita sholat itu sudah ittiba Rasulullah. Sampeyan maca Quran itu ittiba Rasulullah. Sampeyan thalabul ilmi itu ittiba Rasulullah. Sampeyan menyampaikan ilmu itu ittiba Rasulullah. Lho keenek seumpamane seseorang tertentu hanya atributnya saja yang diikuti dari Rasulullah. Salatnya masih belum bisa mengikuti Rasulullah, karena sik durung paham ilmu fikih. Gitu nggih. Menyampaikan ilmunya barang yang belum mengikuti Rasulullah. Sifat rahmatnya terhadap sesama saja belum mengikuti Rasulullah, terus dia merasa paling mengikuti Rasulullah. Yang tidak berpakaian ala dia dianggap tidak mengikuti Rasulullah. Ini juga salah besar, kecelakaan besar juga. Ya, kenapa saya katakan kecelakaan besar? Karena nanti yang menjadi standar kebaikan itu adalah atribut dan ini bahaya. Dan ini bahaya dan ini saya yakin tidak diinginkan oleh Rasulullah.
Paham kan? Ya mau gampane semono lho cara sampean lah, cara sampean menjadi seorang pengikut cung aku iki nglakoni ngono kuwi ya krana terbawa situasi saja. Kok ikuti bagus sekali, tapi ojo sampai gara-gara aku kepingin mengikuti aku dalam masalah kaitannya yang saya melakukan itu karena memang untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan, terus membuat awakmu terlena dari hal-hal esensi yang saya contohkan, yang saya ajarkan. Nah, mesti ini ngono orang. Paham? Ngerti nggih? Paham enggak maksud saya? Loh, ini perlu banyak pengetahuan yang lain. Tak cerita nih balik-balik ngono kuwi dan pasti panjang. Dan ini sering saya sampaikan. Pundi kok? Bayakti lan teko pundi yo. Falidzalik atruku. Wa kok takon damel teman-teman wis dhisik. Fima ing dalam perkara qabla hadzal fasil kang tetep ing dalam sadurunge ikilah fasal. Wa takut dama fima qabla hadzal fasl. Wa takut dama lan teman-teman wis teko, wis dhisik. Ya di Pak Ile iki. Pak Ile teng buri. Fima ing dalam perkara qabla hadzal fasl tetep ing dalam sadurunge kirah fasal. Wayakti lan yo bakal teko fima ing dalam fasol batong tetep ing dalam sausi hadal fasol insyaallah taala apa nubdzatun faile teng mriki apa nubdzatun apa bagian kecil cuwilan to bagian minal adab saking pira-pira tata krama allati rupane adab tata akad dukang dadi kukuh apa al muhafadzatu ngrekso alaiha ing ngatasi nubdzah fil ibadati ing dalam pira-pira ibadah. Sebagian kecil sudah saya jelaskan sebelum pasal ini kaitannya dengan adab-adab yang berkaitan dengan ibadah dan nanti setelah pasal ini akan saya jelaskan juga hal itu kembali. Artinya lebih terperinci lagi. Nah, jadi sebelumnya kan ning Kiai Musonef menjelaskan tentang bagaimana kita menjalani hidup ini dari menjelaskan menjalankan faraid, menjalankan nawafil, nadhafah zahirun wa batin sampai tunggalan. Ini kan kaitannya ittiba dengan Kanjeng Nabi yang berhubungan dengan ibadah, dengan kurban. Nah, nanti setelah pasal ini kata Kiai Musonef akan saya jelaskan lebih spesifik, lebih terperinci lagi kaitannya dengan adab-adab itu. Nah, di pasal ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu hal-hal yang berkaitan dengan masalah adat. Durung tahu, Cok. Wa nadzkuru lan durung. Wa nadzkur lan nutur sapa ingsun al-ana ing dalam saiki fi hadzal fasil ing dalam ikilah fasal nubdzatan ing bagian atau cuwilan. Sak cuwil sithik. Minal adabi sanging pira-pira tata krama allati rupane adab yang bagi kang sayukjo. Apa al muhafadzatu ngrekso alaiha ing ngatasi allati fil adati ing dalam pira-pira pengadatan dan dalam pasal ini saya akan fokus menjelaskan mengenai adab tata krama etika ngaten nggih yang layak untuk kita pelihara, untuk kita jaga dalam hal-hal yang berkaitan dengan adat, dengan adatnya Rasulullah. Nah, jadi adat kita ini kita sesuaikan dengan adat Rasulullah. Ngoten. Fanaqulu mongko ngendika sapa ingsun ing pengendikan wa'lam anna man hafadha fi adatihi alal adab an-nabawiyah hafizahullahu ta'ala minat ta'addi ila ma wara'aha minal amal ala akhlaq ar-radiyah. Wa alam lan ngawruwana sapa sira annaman ing setuhune wong hafadhu kang ngreksa sapa siman fi adatihi ing dalam pengadatan iman alal adabi ing ngatasi pira-pira tata krama an-nabawiyati kang bangsa kenabian. Hafidha mongko ngreksahu ing man sapa Allah Gusti Allah minat ta'addi saking sembrono utawa pepeko. To nglewati batas kena. Ilama maring perkara waro'ah kang tetep ing dalem burine si adab an-nabawiyah. Minal a'mali saking pira-pira amal tadi sudah sempat saya singgung. Wal akhlaqi lan pira-pira budi pekerti ar-radiyati kang asor.
Wa hasala lan hasil. Utawa ngeten wa hasala lan ngasilaken sapa man. Alal masolihi ing ngatasé pira-pira kemaslahatan iki diatofne ning gene hafizahullahu taala minal ta'addin. Wa hasala alal masoli wal manafilan pira-pira kemanfaatan ad-diniyati kang bungsu agama wa dunyawiyati lan bungsu dunya. Allati rupane masolih wal manafi. Ya ala kang dadekaken ha ing allati masolih wal manafi. Sapa Allah Gusti Allah bi hikmatihi kelawan hikmahi Allah. Fitil kal umuri ing dalem mengkono-mengkono pira-pira perkara al-adiyati kang bangsa pengadatan. Jadi ketahuilah bahwa siapapun yang selalu berupaya untuk memelihara dan menjaga aktivitas kebiasaan sehari-harinya di luar kebiasaan atau di luar kurbah wal ta'ah. Nah, di luar kurbah wa ta'ah, kebiasaan atau aktivitas sehari-harinya kok dia selalu berusaha untuk menjaganya agar sesuai dengan adab-adabnya Rasulullah. Maka Allah akan menjaga dia dari kebablas. Ya ta'adiniku kebablas terhadap perkara-perkara yang di luar dari contoh-contoh yang telah dicontohkan oleh Rasulullah. Akan terselamatkan, terjaga dari terjatuh pada budi pekerti atau perilaku yang hina, yang jelek. Ini pasti. Jadi ketika tadi itu, contoh ulama tadi itu, ketika sekedar makan semongko mawon nggak berani karena beliau merasa tidak mengetahui caranya Kanjeng Nabi makan semongko. Nah, ketika hal semacam itu saja dia tidak berani melakukan, maka otomatis hal-hal yang membuat beliau jatuh pada kelakuan-kelakuan yang hina itu tidak mungkin beliau lakukan. Wong kelasé mangan semongko sing Kanjeng Nabi pernah makan saja beliau enggak berani karena enggak tahu caranya. Kan ngono kan? Apalagi melakukan perkara yang dani'ah, perkara yang rodi'ah, yang rodik, yang elek, yang jelek, yang hina, yang apa nggih, yang rendah itu. Enggak melakukan. Karena dia betul-betul menjaga adab an-nabawiyah. Ya mesti top dadi niku. Ini mesti top dadi niku gitu. Wa hasala alal masoli wal manafi ad-diniyah wa dunyawiyah, dan dia akan menghasilkan kemaslahatan-kemaslahatan dan kemanfaatan-kemanfaatan secara agama ataupun secara duniawi. Yang mana Allah itu pasti menjadikan hikmah rahasia-rahasia tertentu yang hanya Allah yang tahu di balik pengadatan-pengadatan atau adab-adab kenabian itu. Betul loh. Di balik kenapa Kanjeng Nabi melakukan satu pengadatan-pengadatan tertentu. Itu pasti ada hikmah terselubung, tersembunyi yang Allah persiapkan untuk itu. Yang bahkan Kanjeng Nabi pun tidak menjelaskan seumpamanya, tapi pasti ada itu. Paham enggak nih? Mboten. Napa contoh? Maksudnya contoh kayak kebiasaan Kanjeng Nabi ketika hajat itu posisinya bagaimana? Ketika buang hajat posisinya bagaimana? Ngerti? Ini kan bukan satu, ini kan kebiasaan. Wong hajat ini kan adat to, bukan enggak ada perintahnya untuk hajat tuh. Hukumnya hajat bagaimana? Sunnah. Ya ndak enek tuh. Jadi itu adat. Kata ulah hajat itu, paham nggih? Iseng niku lho. Itu pengadatan. Makan juga pengadatan, enggak ada dalil yang memerintahkan untuk makan sehingga makan hukumnya sunnah. Mujarradul makan lho, mujarradul akli lho. Kalau makan diniatkan untuk ini hukum, itu beda. Bukan ini yang kita maksud, bukan ini yang kita bahas. Kalau itu kita membahas makan sebagai wasilah, sebagai sarana. Tapi ngomong makan secara mandiri ini hukumnya mubah. Ya, mari ngono kita menjaga cara makannya Rasulullah. Kanjeng Nabi ketika makan bagaimana? Kanjeng Nabi niku lek dahar, itu satu kali makan di dalam ada satu riwayat mengatakan Kanjeng Nabi lek mangan niku lek dahar niku satu kali puluhan niku dikecapi sampai sekian kali kecapan. Ada mengatakan 28, ada mengatakan 32.
Arek pondok aja gawe iki. Omong lek masak bareng-bareng. Kamu sak puluhan durung mari, sak lengser wis bar. Tapi di balik pengadatan semacam itu Allah pasti menyembunyikan atau menjanjikan satu kemanfaatan tertentu yang Kanjeng Nabi pun kadang-kadang nggak menjelaskan. Oh ternyata di akhir diketahui, oh ternyata makan semacam itu sangat baik untuk lambung. Ya pasti kalau lembut tenan akan mempermudah atau memperingan tugasnya lambung. Karena wis dilembutni oleh gigi. Kan gitu. Lah lambung niki sebagai pelembut bukan penghancur. Akan berdampak pada satu mafsadah nanti ketika apa? Ketika mesin yang fungsinya untuk menghaluskan sampeyan beri perkara-perkara yang sifatnya perlu dihancurkan dulu. Ini kudu iso bedakne penghancur kali penghalus. Nah, mulut kita yang seharusnya niki penghancur ndak patek digunakne. Wungkul sedang dilek. Lah lambung yang seharusnya penghalus harus menjalankan tugas yang seharusnya tugas itu dilakukan oleh mulut, oleh gigi. Nah, tentu saja ada mafsadah nanti. Ada ketidakbaikan yang akan terjadi. Nah, ini yang dimaksud niki, masoleh wal manafi ad-diniyah wa dunyawiyah allati ja'alahu Allahu bi hikmatihi fi tilkal umur. Nah, seperti pengadatan yang lain, contoh Kanjeng Nabi niku sebelum subuh ketika ada air itu senengane mandi gitu. Mandi di waktu dini hari sebelum subuh tanpa penyebab apapun mandi saja. Nah ini adat, hukum awalnya mubah karena adat. Gimana betul? Tapi di balik adat ini nanti akan ada manfaat-manfaat tersembunyi yang Allah siapkan. Ini maksudnya bihikmatin fitil umur al-adiyah. Yang Allah persiapkan ketika kita mau mengikuti apa yang diadatkan oleh Rasul. Tapi baru nojo sampean menyimpulkan kamu ndak melu-melu ngono berarti aku ndak tenanan mengikuti Rasul. Jangan menuduh orang semacam itu juga. Ngawur. Enggak boleh, enggak punya hak kita untuk ngomong ngoten. Nanti tidak punya hak kita ngomong ngoten. Yang sekarang jadi masalah itu kan ngoten. Jadi tidak sedikit sekelompok orang yang senang berpakaian ala-ala saya belum tahu jubahan Kanjeng Nabi lek jubahan itu model jubahe koyo piye itu kan kudu jelas ya harus. Kita tahunya Kanjeng Nabi pakai jubah. Cuma jubah yang dilakukan Kanjeng Nabi itu modelnya kayak apa, bagaimana, itu makanya kalau saya nggak berani pakai jubah karena nggak tahu. Wah, kan gaya kan. Nggak ngerti jubah Kanjeng Nabi modelnya kayak apa. Engko aku jubahan keliru modelnya jubahku kayak Abu Jahal kan malah repot kan. Loh, padha mbek semongko wae kan. Paham enggak nih? Kita tahu kan Nabi pakai jubah. Banyak riwayat, tapi terus terang saya pribadi nggak tahu model jubahnya Kanjeng Nabi itu bagaimana. Apakah model kayak Raja Salman ngono kae? Gitu. Apakah model kayak model kan sekarang jubah macam-macam, ada jubah Turki, ada jubah Yaman, jubah Saudi macam-macam. Jadi kita nggak tahu juga. Saya sendiri nggak tahu bagaimana model jubahnya Kanjeng Nabi. Nggak coro zaman biyen enek apa namanya? Ada apa namanya? Ada teknologi enek kamera nu enak wae. Iya, tadi ada apa namanya dokumentasinya jubahnya Rasulullah bagaimana. Sepanjang apa. Jadi kita nggak mengira-ngira tok. Wah, akhirnya gampang nuduh wong itu membreh itu takabur. Wah, akhirnya dongul nih. Apa Kanjeng Nabi lek jubahan apa setinggi itu kan itu pertanyaan juga itu. Dan lain sebagainya. Jadi apapun itu kalau niatnya mau mengikuti Rasulullah dan perilaku itu betul-betul pernah dicontohkan oleh Rasulullah, maka itu menjadi bernilai. Termasuk perkara adat sekalipun, termasuk perkara yang hukum asalnya mubah sekalipun. Ketika diniatkan dalam untuk ittiba Rasul, maka itu menjadi bernilai hal yang positif. Artinya bernilai pahala itu. Ngono ya, bernilai pahala.
kita nggak pakai imamah yang gitu itu. Ya itu tadi kita tahunya Kanjeng Nabi pakai imamah, tapi caranya Kanjeng Nabi kalau pakai imamah bagaimana saya belum tahu. Makanya di apa nggih pondok-pondok nang Arab mriku niku enek ijazahan imamah gitu enek. Jadi dalam kondisi-kondisi tertentu atau posisi tertentu mungkin saya kurang tahu itu kelas ulama-ulama di Timur Tengah khususnya di Yaman itu mengijazahkan cara memakai imamah kepada santri. Dan ini punya sanad. Jubani ngene iki, Cuk. Nah, manten nggih. Beliau dari gurunya. Dan ngono kuwi enek sanate. Itu kalau memang mau itibak yang ngono kuwi kudune. Kalau asal sing penting dihubung-hubungne itu bahaya itu iso kaya imamai sapa? Abu Lahab. Yo, dan kita loh ini penting loh sebenarnya. Kalau kita mau jujur, ini penting sekali. Kita mau konsisten ini penting sekali karena Kanjeng Nabi selalu melakukan kalau mau melakukan sesuatu itu pengennya selalu beda dengan musuh-musuhnya. Lah gitu loh. Enggak ada. Khawatir kok aku ada pakai imamah, enek wong sing ngerti lho. Iki imamah Abu Jahal iki. Ngono repot aku kan, ojingan kan. Rasulullah kok enggak gini imamahnya kan gitu. Makanya kudu disanad nih ngono-ngono. Kalau memang niatnya ittibaur Rasul, ngono ya. Nek ngomong model loh, makanya kita pakaian saja wis. Nanti sing genah-genah mawon, sing genah-genah hadise koyo contone dalile Kanjeng Nabi niku seneng pakai pakaian putih. Lek putih kan mosok putih tak tekone putih sing koyo apa kan itu. Kan yo enggak. Wis putih lah, semakin putih semakin bersih, semakin baik kan gitu. Terus mboten gawe putih nopo haram nopo makruh yo mboten. Ngoten nggih. Lek gawe lek cara kula ndamel batik niku wajib. Oh, itu malah dapat ya. Wajib gawe batik niku. Oh, khusus dilok-lok nih. Wah, ini bid'ah baru mengatakan gawe batik wajib. Ya ndelok kondisinya. Ketika memang punyanya kelambi batik, ndak gawe kelambi batik, ndek sono tembau lho. Yo, mati golek jubah itu. Kayak jubah larangan. Dan lain sebagainya. Wes, ini paham enggak dengan ini? Mulai paham nggih? Dan ketika sampean ndelok wong berpakaian semacam itu, ngoten niku husnudzon ngono. Oh, mereka semua saking kepingine itibak ning Kanjeng Nabi. Aku sik durung iso. Sekonten mawon, enak ta? Aku sik durung iso. Tapi nggih ini sering saya jelaskan, saya tak sampaikan juga karena dalam bab ini. Tapi kalau kalian menggunakan atribut semacam itu kudu tahu diri. Ya harus tahu diri. Artinya tahu diri itu bagaimana? Ya secara berpakaian niatnya kepengin itibak Rasul bagus. Tapi harus didukung, wajib boleh. Kudu didukung dengan akhlak-akhlak kenabian juga. Karena kalau tidak kalian akan merusak wibawanya pakaian itu. Ini tidak paten fatal. Yang lebih fatal lagi itu ketika merusak satu komunitas yang kalian wakili dengan cara berpakaian semacam itu. Ini yang sering saya sampaikan. Jadi sangat tidak dianjurkan ketika kalian wis pakai jubah, pakai imamah, tapi akhlaknya berlawanan dengan akhlaknya Rasulullah. Niku malah ngisin-ngisini. Berarti kudu tanggung jawab. Ini harus tanggung jawab. Paham betul? Kudu tanggung jawab. Jubahan ya kudu ini akhlaki sing tenanan. Jubahan kok geleca-geleci. Pakai jubah pakai imamah pencilaan. Ya aja lho. Bukan ojo pakai jubah, ojo pencilaan lagi jubahan lho. Kudu khusyuk. Sampeyan jubahan kudu khusyuk. Sampeyan harus menjadi role model betul, bukan hanya dalam segi pakaian, tapi dalam segi akhlak, dalam segi pembicaraan. Kuat wis. Ojo sampai kok ae kok jubahan kayak pakai imamah kok misah-misu gitu. Ya ojo sampai ngono kuwi.
Niku sampe ngoten niku. Marang ngono sampean diprotes kaya ngono dalil. Lho, ojo dinilai dari misuknya. Loh, jarine mau dari atribut itu kan tinggal gitu. Lho, wis gak jubah itu apa terus artinya kan gitu kan repot ini. Nah, itu namanya melakukan satu hal yang bertolak belakang dalam sekali tarikan nafas. Ngoten nggih. Paham mboten niki? Jadi yang harus kita perhatikan itu semuanya ada tahapan. Yang pokok, yang wajib nggak bisa ditawar itu, yang harus kita tiru dari Rasulullah, yang harus betul-betul berkiblat kepada apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat, itu kaitannya dengan masalah tauhid, akidah, fikih dalam koridor-koridor perkara tentang bagaimana beribadah yang benar dan sah, kewajiban itu apa saja, itu kemarin sudah dijelaskan kan, yang wajib itu apa saja, cara menjalankan apa saja, itu kita harus itibak di sini, nggak bisa ditawar. Yang haram apa saja maka kita jauhi, itu itibak, itu nggak bisa ditawar oleh itu. Dan kaitannya dengan akhlak-akhlak atau apa namanya kemarin kaitannya dengan tasawuf itu, dengan akhlak al-batinah. Nah, itu yang paling kudu difokuskan itu dulu. Karena tidak ada gunanya nanti sampeyan mengikuti pola atau perilaku Rasulullah yang kaitannya dengan adat ketika tidak ditunjang dengan perilaku Rasulullah yang berkaitan dengan ibadah. Paham betul? Enggak ada gunanya sampeyan pakai jubah, enggak ada gunanya sampeyan pakai imamah ketika akidahnya saja tidak berkiblat pada akidah Rasulullah. Paham? Hah? Ngaten nggih? Nah, mending nopo? Lho jare Habib Al-Haddad sendiri beliau kemarin mengatakan mending dadi wong niku mboten nglakoni perkara sunnah bahkan tapi sing apa jenenge mentingne perkara wajib. Apalagi perkara mubah. Paham mboten ini? Nah, ini kudu ngerti takerane rek, kabeh kudu ngerti opsi, bukan opsi. Apa ya? Ya tahapan. Ya, dan prioritasnya. Jadi jangan sampai salah prioritas. Ngoten. Pundi wau. Waman sarrohu anta. Pun nggih. Lho. Waman utawi sabane iku sarro lamun bungahaken hu ing man apa antak mula. Nggih ngono ya, tak mula apa tak malah. Kamu layak mana? Faula yafalu apa faula yaqulu. Wallahu alam. Apa antak mula yen to sampurna lahu kedue siman apa al-hurriyatu apa sifat merdeka. Wa taharatulan bersih minal adanasi saking pira-pira reget. Wal hududzi lan pira-pira bagian al-basariyati kang bangsa peningal mripat. Falyaj'al mongko becik ndadekaken sapa man harakatihi ing pira-pira obahe siman. Wasakana tihilan piro-piro menenge siman fi dhahirihi ing dalam zahire man wa batinilan batine man matbutotan hale apa nggih den pelanggeri bil qanuni kelawan piro-piro konun undang-undang ndak usah iya wis asyari ndak usah piro-piro lagi konune mufrad bil qanuni kelawan konun utawa peraturan utawa undang-undang asyari kang bangsa syarak tabiatan halimanut li isyarati syar'i maring isyaroi syariat wal akli lan akal. Jadi barang siapa yang merasa senang untuk menjadi sempurna dalam hal kemerdekaannya, dalam hal kebersihannya dari segala macam kotoran dan mempunyai dan terlihat betul-betul sempurna dalam kaitannya dengan apa yang terlihat oleh mata kepala, maka hendaknya dia menjadikan setiap pergerakannya, setiap diamnya secara zahir maupun secara batin ini betul-betul berkiblat pada konun-konun syar'i.
pada peraturan-peraturan syar'i, mengikuti apa-apa yang telah diisyaratkan oleh sahibis syar'i, rupane Kanjeng Nabi. Dan secara akal. Nah, wis, ini ngeten. Ini kula berusaha muroti niki. Tapi ringkasnya gini, ringkasnya yang sering saya sampaikan mulai biyen bolak-balik diomong. Intine kalau sampeyan, kalau kita ini kepingin menjadi orang yang ideal, baik itu di mata Allah dalam tanda kutip, nggih, ataupun di mata manusia, maka lakukanlah apapun yang akan kalian lakukan. Tinggalkanlah apapun yang akan kalian tinggalkan, berkiblat, berpedoman pada hukum-hukum syariat dan nilai-nilai kepatutan. Guys, intinya ini yang disampaikan oleh Imam. Paham ya? Mau melakukan apapun, mau meninggalkan apapun, mau berprinsip atau bersikap bagaimanapun, mau memutuskan apapun, mau tidak memutuskan apapun, ini kudu berpedoman pada hukum-hukum syariat. Yang kembali pada apakah wajib, apakah haram, apakah sunnah, apakah makruh, apakah mubah. Lek mubah ini ada apa nggih? Ada kaitannya enggak dengan kebaikan. Semuanya itu kembalikan pada hukum-hukum syarak, qawanin asyariyati. Konun-konun syarak. Baik, dan kepatutan ini yang dimaksud wal akli. Dan kepatutan dan nilai-nilai kepatutan. Wes, kate megawe ini cara hukum syarak haram apa tidak? Kalau tidak niki, kalau tidak haram berarti sunnah enggak lah. Semuanya enggak sunnah. Oh, perkara mubah nih. Kalau mubah ini ada kemanfaatannya enggak yang akan kembali kepada kita, baik itu dunian wa ukhron. Akan mengganggu enggak terhadap pokok-pokok dasar kita sebagai orang yang beragama. Kalau enggak, melanggar kepatutan enggak, kelayakan enggak kita di lingkungan kita. Nah, ini kudu dipikir kabeh. Ya, pertimbangannya ke sana semuanya. Ini yang dimaksud. Jadi ini mukadimah yang disebutkan oleh musannaf sebelum masuk kepada adab-adab an-nabawi yang kaitannya dengan adat. Jadi pertama tadi disampaikan bahwa hal pengadatan yang dicontohkan oleh Rasulullah, yang bukan kurbah, bukan ibadah, bukan syariat, tapi pengadatan, jibillah, ini semuanya pasti mengandung manafik, masoleh yang Allah persiapkan di balik itu. Itu pasti. Kalau sampeyan ingin menjadi orang yang sempurna dalam begitu Rasulullah, maka ikutilah, meskipun itu perkara mubah. Berusahalah untuk melakukan sesuatu perkara ketika perkara itu memang pernah dicontohkan. Dan jangan lakukan ketika itu tidak dicontohkan, atau dicontohkan tapi sampai nggak tahu caranya melakukannya bagaimana. Wah, sebenarnya. Tapi sebelum itu yang harus menjadi prinsip dasar kita menjalani aktivitas setiap hari, setiap saat adalah kembalikan pada hukum-hukum syarak dan kembalikan pada nilai-nilai kepatutan. Nah, ngono ya. Lah untuk itu, kembali pinginane dhewe musannaf ya kudu butuh ilmu. Kan kata dia. Untuk menjalani itu, untuk supaya berpedoman pada itu semua, yuk kita harus punya ilmu. Ilmu tentang apa saja wajib itu, apa saja haram itu, apa saja sunnah itu, bagaimana cara menjalankan wajib itu, bagaimana cara meninggalkan haram itu, dan lain sebagainya. Nah, ngaten. Makane ndak iso kenal Islam 2 wulan lu rumangsa paling syar'i. Rumangsa paling nggih itibak teng Kanjeng Nabi. Oh, enggak masuk akal to. Wa kaifa ma waqu adzamul adati ala lisani sufiyat fal maqsudu bihi ad-dukhul fiha ala muqtadus syahwati wal hawa. Wa kaifa ma waqu alan kaya apa tumibo apa dzamul adati, apa modo to maidone pira-pira pengadatan dosake ini maido pira-pira pengadatan ala lisani sufiyati ing atas lisane wong bangsa tasawuf basa sufi. Fal maksudu mongko tekang den sejo bihi kelawan zammul adat
iku ad-dukhulu manjing fiha ing dalam adat ala muqtadus syahwati ing ngatasi patrapane syahwat wal hawa lan hawa nafsu wal istirsali lan apa nggih cara bahasamu saiki los umbar-umbaran cul los kan ma'aha sertane adat duna muhafadzatin tanpa ngreksa alal adab ing ngatasi pira-pira tata krama asarate basa syarak. Nah, maksudnya ngeten. Apa pemodoni bahasa Arab bahasa Indonesia apa? Bulian gitu ya. Atau apa ya? Apa ya? Mazmum itu apa bahasanya? Perkara yang dianggap jelek. Jadi artinya gini, dalam bahasa sufi, dalam tatanan tasawuf itu pengadat, artinya adat ini seringkali menjadi objeknya bulian. Artinya dalam teori tasawuf seringkali perilaku adat ini dianggap tidak baik. Lah, yang dimaksud dari itu semua, jadi ketika Lisanus Sufiyah mengatakan bahwa adat itu mazmum, adat itu tidak baik, adat itu tercela. Nah, ini ketemu. Adat itu tercela itu adalah pada saat kita melakukan adat itu murni ala muqtadus syahwat wal hawa. Karena kita lakukan karena dalam rangka untuk menuruti keinginan nafsu, keinginan syahwat dan tanpa istirsal niku cul los tanpa ada batasan-batasan adab-adab asyariyah. Nah, ini dulu. Ya, jadi kan kita yang musuhnya mau menjelaskan tentang adab-adab kita berperilaku secara adat yang di luar ibadah, di luar kurbah, di luar to'at. Loh, apakah ini enggak kontradiksi? Apa ini enggak berlawanan, bertentangan dengan teori-teori tasawuf yang mengatakan adat ini adalah sebuah perkara yang tercela? Enggak. Nah, jawabannya tidak. Karena dalam teori tasawuf yang memasukkan adat ini sebagai perbuatan tercela itu adalah ketika adat itu kita lakukan dalam rangka untuk memenuhi keinginan hawa nafsu saja. Nah, ini saya sampaikan tadi, termasuk adat-adat yang kita tiru dari Rasulullah sekalipun. Tapi kalau tujuannya adalah untuk muqtadus syahwat wal hawa, ben dikira kita ini yang paling itibak pada Rasulullah, loh ini juga tercela. Meskipun yang kita tiru adalah pengadatannya Rasulullah. Apalagi yang tidak. Paham? Sampeyan menggunakan sampai cara berpakaianmu mengikuti cara berpakaian barat. Ini adat. Ini hukum asalnya bagaimana? Ubah. Sampeyan pakai celana jeans, ubah. Paham? Sampeyan pakai kacamata hitam gitu, pakai cara ngono-ngono kae lah. Yang itu yang memperkenalkan terlebih dahulu itu bukan kita, bukan orang Arab. Dicari riwayat dari Rasul enggak ada. Kacamata hitam itu. Dan contoh-contoh yang lain banyak lah. Model-model barat semuanya. Itu hukum asalnya mubah. Ya, itu menjadi mazmum lek cara lisani sufiyah dalam konsep tasawuf itu menjadi tercela ketika ketika kita menggunakannya, memakainya, melakukannya dalam rangka untuk pemenuhan keinginan hawa nafsu saja. Ben gaya gitu. Tapi ketika sampean melakukannya dalam rangka menjaga hak-hak syariat, ada pertimbangan-pertimbangan kebaikan di situ, itu bisa menjadi baik loh Isa. Nah, ini yang dicontohkan oleh Sunan Kalijaga. Loh, masa Sunan Kalijaga pakai jin? Ya enggak. Gitu loh. Sunan Kalijaga sampean delok kan ngono kae. Dan ini ada riwayatnya, memang Sunan Kalijaga semacam itu. Ndak enak iki riwayat Sunan Kalijaga kok gawe jubah enggak imamah enggak blangkonan. Gawe kelambi khasnya orang Jawa.
Apa alasan beliau? Itu adat, Rek. Itu budaya, itu kultur. Itu cara berpakaian adat kan? Tapi alasan beliau menggunakan itu katanya supaya beliau bisa melebur kepada masyarakat, bisa masuk ke masyarakat. Yang dengan itu beliau merasa lebih mudah untuk menyampaikan nilai-nilai esensialnya agama. Maka ketika itu beliau jadikan sebagai wasilah untuk mendapatkan makosid-makosid yang mulia itu, tujuan-tujuan yang mulia itu, rupanya ben supaya mudah diterima oleh masyarakat Jawa pada waktu itu. Maka cara berpakaian Sunan Kalijaga semacam itu menjadi apa? Lawan katanya madhum apa? Mamduh. Menjadi perkara yang terpuji. Paham? Loh, ini juga bisa terjadi ketika sampeyan menjadi pendakwah neng Eropa. Ketika sampeyan di sana tetap mempertahankan jubahmu, tetap mempertahankan imamahmu, sampeyan justru sulit untuk masuk ke apa namanya nggih? Ke objek dakwah sampeyan lupane orang-orang asli sana loh. Nah, semuanya sulit, maka sampeyan merasa sampeyan butuh untuk berpakaian seperti mereka. Ya lakukan. Gak harap. Dan bahkan itu menjadi baik, bahkan posisimu nanti kayak Sunan Kalijaga. Tapi ketika nggak dibutuhkan, ya nggak perlu juga. Sampeyan dadak melu-melu cara berpakaiannya orang barat. Sampeyan meneng-meneng blangkonan ngopot padahal sampeyan nggak tahu nyopo-nyopo blas. Nyopo tujuan. Paham? Ya oleh karena sampean santri sudah pakaian santri itu bagaimana itu saja gitu. Paham? Sampai di sini paham betul? Nah, ini maksudnya nggak insyaallah. Jadi adat itu menjadi tercela ketika kita melakukannya karena dorongan-dorongan syahwat. Duna muhafadzatin alal adabi asyariyati, tanpa menjaga hak-hak yang pertimbangan-pertimbangan syarak, termasuk pengadatan yang berkiblat pada Arab sekalipun, pada Rasulullah sekalipun, ketika dorongannya adalah dorongan syahwat, ini madhum, ini tercela. Maka kalau lan teman-teman ngendika sapa hujatul islami, sapa hujatul islam. Dan mungkin nanti insya Allah ada, tadi banyak para ulama niku yang ada contohnya nggih. Habib Abdullah Al-Haddad sendiri, beliau itu diriwayatkan dalam biografinya beliau yang diriwayatkan oleh para ulama. Beliau niku ketika mau sedo niku apa namanya, memanjangkan rambutnya. Kalau nggak salah nggak, yang selama seumur hidup beliau nggak pernah memanjangkan rambutnya. Dia seumur hidup beliau nggak pernah memanjangkan rambutnya. Ketika hendak sedo kurang beberapa waktu, beliau sengaja nggak memotong rambutnya sampai sebahu. Apa alasan beliau? Karena ada riwayat yang menjelaskan Kanjeng Nabi itu rambutnya pernah sebahu. Ini belum pernah saya lakukan. Sampai kayak gini. Nah, dan akhirnya beliau ikuti. Nah, itu kan bukan karena sahabat, karena betul-betul mengikuti Kanjeng Nabi. Lah mengingu rambut tuh. Tujuannya ben piye enggak ada pertimbangan syariat, gimana? Betul. Paham betul? Tercela. Allah. Alaika sallallahu Muhammad.